Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi rangkuman materi IPA dari kelas 4, 5, dan 6 ya. Jadi untuk rangkuman kali ini itu diperingkas ya, dipersempit untuk pembahasannya. Nah, rangkuman ini itu berdasarkan kisi-kisi untuk ujian satuan pendidikan ya. Jadi tergantung satuan pendidikan teman-teman masing-masing. Bisa jadi sama dan bisa jadi berbeda. Tapi untuk lingkup materinya insya Allah semua hampir sama, kelas 4, 5, dan 6 ya. Lanjut untuk persiapan ujian SD kelas 6 USP atau US tahun pelajaran 2020-2021. Jadi ini materinya saya berbagi. Jika materinya tidak berkesinambungan antara satu dan yang lainnya ya, mohon maaf karena ini adalah untuk menyangkut sesuai dengan kisi-kisinya saja. Jadi materinya misalnya rantai makanan bisa lanjut loncat ke organ tubuh misalnya seperti itu ya. Yuk langsung saja melengkapi rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan atau peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup di dalam lingkungannya dengan urutan tertentu. Misalnya, padi dimakan tikus, lalu tikus dimakan ular, kemudian ular dimakan burung elang. Jadi, padi itu sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, dan burung elang sebagai konsumen 3. Nah, beberapa rantai makanan yang saling berhubungan membentuk jaring-jaring makanan. Lanjut ke simbiosis. Dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, parasitisme, komensalisme, dan amensalisme. Yang pertama, mutualisme, saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak memakan kutu kerbau, lebah atau kupu-kupu menghisap nektar bunga. Komensalisme menguntungkan satu pihak namun tidak merugikan pihak lain. Contohnya, anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan paku yang menempel pada pohon kelapa. Kemudian parasitisme, makhluk hidup satu untung sedangkan yang lainnya dirugikan. Contohnya, tali putri yang menempel di tanaman beluntas. Nah, untuk contoh lainnya itu mohon maaf tidak terlihat, itu cacing gelang yang hidup di usus manusia. Adaptasi hewan. Nah, ini adaptasi untuk bentuk-bentuk kaki pada unggas. Untuk gambar yang pertama, kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Nah, untuk bentuk kaki yang kedua itu kaki ayam untuk mengais makanan. Dan kemudian kaki elang untuk mencengkram mangsa. Kemudian itu gambar keempat, kaki burung pipit untuk bertengger. Kemudian gambar nomor 5 itu kaki itik untuk berenang di air. Dan untuk gambar yang terakhir yaitu kaki pelatuk untuk memanjat. Lanjut, paus dan lumba-lumba muncul ke permukaan air secara berkala untuk bernafas. Jadi, paus dan lumba-lumba itu memiliki adaptasi ya, muncul ke permukaan secara berkala untuk bernafas. Kemudian bunglon itu mimikri, mengubah warna kulit. Kemudian cicak itu autotomi atau memutuskan ekornya untuk melindungi dirinya sendiri apabila terdapat musuh yang menyerangnya. Nah, kemudian oposum dan hiu lemon itu berpura-pura mati. Kelelawar, ekolokasi atau kemampuan mendeteksi mangsa. Sedangkan belalang sembah dan belalang daun melakukan kamuflase.
penyesuaian diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Pelestarian sumber daya alam. Upaya pelestarian hidup di daratan adalah reboisasi, penanaman dan pemeliharaan hutan kota, rotasi tanaman yaitu metode bercocok tanam dengan cara menanami tanah dengan berbagai jenis tumbuhan dan satu musim untuk memelihara kandungan unsur hara dalam tanah. Pembuatan kawasan konservasi. Tempat pelindungan tumbuhan dan hewan seperti Taman Nasional Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak bercula 1. Kemudian Taman Nasional Bunaken untuk melindungi terumbu karang. Jadi ini dua tempat ini itu contoh kawasan konservasi. Cara berkembang biak itu ada 2, itu dari hewan dan tumbuhan ya. Ovipar itu bertelur, contohnya pada ayam, cicak, ikan, katak, burung. Sedangkan vivipar itu melahirkan, contohnya terenggiling, anoa, bekantan. Yang ketiga, ovovivipar, bertelur dan melahirkan, contohnya pada bunglon, kadal, kuda laut, dan hiu. Nah, kemudian fragmentasi itu cacing pita dan cacing pipi. Tunas itu hidra. Nah, ini adalah perkembangbiakan hewan. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Mohon maaf, hewan masih ada, yaitu membelah diri, contohnya itu amoeba. Nah, untuk tumbuhan itu vegetatif alami. Contohnya umbi lapis, bawang merah, bawang putih, dan bunga bakung. Kemudian umbi batang itu contohnya kentang, gembili, ubi jalar, dan talas. Umbi bakar, umbi akar, contohnya wortel dan lobak. Kemudian geragi, contohnya rumput teki dan stroberi. Kemudian akar tinggal, yaitu contohnya kunyit dan jahe. Kemudian spora itu lumut, dan vegetatif buatan itu contohnya mencangkok, stek batang, stek daun, merunduk, dan okulasi. Metamorfosis. Metamorfosis ada 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, lalat, nyamuk, lebah, katak. Dan sedangkan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu, yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, capung, rayap, dan jangkrik. Nah, sendi. Nama sendi itu peluru, contohnya hubungan antara gelang panggul dan tulang paha. Engsel itu pada siku, pelana tulang ibu jari dan telapak tangan, putar itu tulang tengkorak dan tulang atlas, geser itu ruas-ruas tulang belakang. Ini jadi ada sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Fungsi organ pencernaan. Ini adalah contoh gambarnya organ pencernaan. Bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia diantaranya mulut, terjadi proses pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Kemudian kerongkongan, makanan didorong menuju lambung dengan gerak peristaltik. Kemudian di lambung berlangsung proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pada usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Kemudian di pankreas, fungsi pankreas adalah
untuk memproduksi berbagai macam hormon penting seperti insulin dan glukagon. Nah, kemudian di usus besar, tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran yang kemudian akan dibuang. Ini adalah contoh peredaran darah, bisa diperhatikan ya untuk alurnya. Nah, jadi darah itu bisa mengandung karbon dioksida dan darah mengandung oksigen. Jadi itu ada 2 garis yang hitam, itu maknanya darah mengandung karbon dioksida. Sedangkan garis panah yang berwarna biru itu darah yang mengandung oksigen. Nah, itu bagian yang pertama yaitu serambi kanan, bagian kedua itu serambi kiri, bagian ketiga itu bilik kanan, dan bagian keempat bilik kiri, kelima itu vena, keenam arteri, ketujuh tubuh, kedelapan paru-paru, 9 kepala dan tangan, 10 arteri pulmonalis, 11 vena pulmonalis, dan 12 aorta. Ciri-ciri pubertas secara fisik. Perkembangan fisik perempuan. Kulit menjadi berminyak, keringat lebih banyak diproduksi, muncul jerawat, payudara mulai berkembang, keluarnya cairan bening dari vagina, panggul mulai membesar. Nah, perkembangan fisik untuk laki-laki, suara mulai serak, kemudian membesar, dada membidang, tumbuh jakun, tumbuh rambut pada bagian wajah, kemaluan, tangan, dan kaki. Lanjut sifat-sifat benda. Ya. Benda dibedakan menjadi zat padat, zat cair, dan zat gas. Jika zat padat bentuknya itu tetap, jika cair tetap, dan zat gas itu bentuknya berubah. Untuk volumenya itu tetap, zat cair berubah, dan zat gas berubah. Wujud perubahan ya. Jadi perubahan wujud mencair itu contohnya memanaskan mentega peleburan logam. Jika menguap itu membuat garam, menjemur baju, menyemprotkan pengharum ruangan. Contoh perubahan wujud membeku yaitu pembuatan es krim dan agar-agar. Contoh mengembun, pembuatan minyak atsiri, membuat kayu putih. Untuk contoh menyublim itu meletakkan kampers di ruangan terbuka. Selain kampers ada kapur barus juga ya, itu contoh menyublim. Nah, pemuaian dan penyusutan. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran benda karena suhu yang rendah. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda karena suhu naik. Campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang terlarut sempurna atau tidak mengendap. Contohnya air dan garam. Campuran heterogen adalah campuran yang terlarut tidak sempurna atau ada endapan. Contohnya air dan tepung. Gaya otot menggunakan otot pada tubuh. Gaya gesek muncul ketika dua benda saling bersentuhan, misal mendorong lemari, ada gesekan antara lemari dan lantai. Gaya pegas pada benda yang bersifat elastis atau lentur, misalnya pemanah menarik tali panah. Kemudian sifat bunyi. Sifat bunyi adalah memerlukan media, dapat dipantulkan, dapat diserap. Manfaat sifat bunyi untuk mengukur kedalaman laut. Penggunaan karpet di gedung bioskop untuk memperkecil suara atau meredam suara, atau gaung. Mendeteksi jantung menggunakan stetoskop. Sifat bahan. Sifat bahan itu ada yang kedap air, ada yang penyerap air, penghantar panas, dan penyekat panas.
Misalnya yang kedap air. Kedap air berarti bahan tersebut tidak dapat diresapi air. Contoh bahan, plastik. Nah, kegunaan bahan untuk membuat peralatan seperti ember, payung, dan yang lainnya. Nah, penyerap air. Penyerap air berarti bahan tersebut dapat menyerap air. Contoh bahan itu silika, gel, kaus, spons. Kegunaan bahan, kaus yang terbuat dari kapas dapat menyerap keringat. Contoh lainnya itu penghantar panas. Penghantar panas berarti bahan tersebut dapat menghantarkan panas. Contoh bahan, besi, aluminium. Kegunaan bahan untuk membuat peralatan seperti panci untuk memasak. Dan penyekat panas. Penyekat panas berarti bahan tersebut tidak menghantarkan panas. Contohnya bahan yaitu kayu, kain. Kegunaan bahan untuk membuat pegangan setrika. Jadi setrika itu kan panas. Nah, dikasih bahan untuk pegangannya itu bersifat atau berfungsi untuk tidak menyalurkan panas yang ada di alas setrika menuju pegangan kita untuk tetap nyaman menyetrika baju. Konduktor itu penghantar panas, contohnya logam, dan isolator itu penghambat panas, contohnya plastik atau kayu.